Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali memuji membesarkan nama Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah kita lalui. Kita mau mengucap syukur, kita datang ke rumah Tuhan karena Dia adalah Bapa kita, Dia yang menciptakan kita, dan setiap kehidupan kita hendaklah kita persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kiranya pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Dialah Bapa kita yang senantiasa memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang
terbaik bagiku. Segala kemuliaan kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Benarlah Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan. Begitu besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau menjadikan kami yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, menjadi biji mata-Mu Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu yang paling berharga. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang boleh kami rasakan, kebahagiaan, sukacita yang masih boleh kami rasakan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Tuhan Sang Pencipta kami, dan Tuhan pun yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian kami, ibadah kami. Kiranya Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami, karena tujuan kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Tuhan yang telah menciptakan setiap kehidupan, saya dan jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita pun ingin mengecap merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita angkat pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan, dan sudah seharusnya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, kita dipilih. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia.
terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, dan pujian kami. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang tahu kedalaman hidup kita, Tuhan yang lebih tahu diri kita, pribadi lepas pribadi. Dialah yang mengenal kita, Dialah Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku. Lihat akhir mataku dan dengar doaku. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku. Lihat akhir mataku dan dengar doaku. Mari
Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memberikan pengakuan pada pagi hari ini bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang mengenal kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tujuan kehidupan kita hanyalah untuk menyenangkan Sang Pencipta kita. Haleluya. Ku punya Pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Terima kasih Tuhan. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku. Lihat akhir mataku dan dengar doaku. Terima kasih. Dan dengar doaku, dan dengar doaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Sang Pencipta. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang boleh kami rasakan. Bahkan di kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami membangun kembali persekutuan kami dengan Sang Pencipta kami. Karena kami tahu Tuhanlah yang paling terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan pun yang tahu memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kasih Tuhan boleh kami rasakan dalam hati kami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi jemaat GPD Bahtera. Pada pagi hari ini, jamah lidah bibirnya dapat mengatakan setiap pesan Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, pewahyuan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami telah memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama ada dalam ibadah masih online ya. Jadi belum ada kabar kapan kita beribadah di ruko, jadi ya kita menerapkan sesuai aturan pemerintah. Oke. Kemarin kita sudah melihat poin pertama yang disampaikan oleh hambanya Samuel Lomban. Semua diawali dengan Allah. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tujuan hidup kita Tuhan. Jadi kita harus memulai dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Semuanya dari Tuhan. Nah itu pelajaran pertama
bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Anda ada, kita ada bukan karena kebetulan. Ya. Saya sapa dulu, selamat pagi Jemaat Batra. Ada haleluya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, ya. Banyak sekali teman-teman memposting hal-hal tentang COVID. Jadi semua berkata hidup mati itu Tuhan yang atur, bukan COVID gitu. Tapi kita harus ikut peraturan, ya. Tetap menjaga kebersihan, kesehatan, jangan ngumpul-ngumpul, jangan berdekatan, tetap pakai masker, ya. Tapi untuk mati atau hidupnya orang itu tergantung Tuhan. Kalau ada orang bilang banyak pendeta yang mati, ya itu COVID, bukan COVID yang mematikan, tapi Tuhan yang mengizinkan dia pulang ke rumah Bapa, ya. Karena kita tahu ada juga orang-orang yang kena COVID disembuhkan. Ya, sudahlah ya. Jadi sekarang kita harus fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada COVID ya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada COVID. Nah, bagian kedua ini kita ada bukan karena kebetulan. Jadi keadaan, situasi yang terjadi ini tidak kebetulan. Ada yang mengontrol, ada yang menyetel, ada yang masih mengaturnya ya. Jadi saudara-saudara, Yesaya pasal 44 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, kita berdiri ya, berdiri semua, Jemaat Batra dipersilakan berdiri. Kita baca Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 2a. Jadi beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Sampai di situ saja ya. Jadi kelahiran siapapun di dunia ini itu atas seizin Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang lahir di dunia ini atas keinginannya sendiri atau dia yang atur, tapi atas seizin Tuhan. Sekalipun mungkin orang tua mereka tidak menginginkan kelahiran mereka, tapi ketika dia sudah ada dalam kandungan, Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi kelahiran kita bukan kebetulan, bukan takdir, atau kesempatan dan keberuntungan, tapi itu atas rencana Tuhan. Tuhan merancang setiap bagian hidup kita, karena Dia adalah pencipta. Tuhan yang merancang tubuh kita, jadi jangan protes. Kalau hidungnya kurang tinggi jangan protes, ya. Karena Tuhan yang merancang seperti yang Tuhan inginkan. Makanya banyak orang rubah-rubah mukanya ya. Padahal Tuhan sudah kasih itu, ya sudahlah. Demikianlah, tapi ya boleh juga, tapi jangan mengubah. Dibedakin boleh, ya. Jangan juga nggak mandi-mandi ya, harus mandi. Nah, memberikan talenta alami dan keunikan yang berbeda-beda kepada pribadi yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ya kasarnya itu kecelakaan, itu tidak diinginkan, ya ada yang hal-hal yang, tapi setelah dia ada dalam kandungan itu sudah urusan Tuhan. Makanya kita menentang aborsi. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah melihat orang tuanya latar belakang apapun, kejadiannya kayak apa, pokoknya ketika dia dikandung, dia sudah ada dalam janin, dia sudah adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan
yang merencanakan. Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud. Jadi saudara, hidup ini bukan tidak ada maksud dari Tuhan. Di mana kita lahir? Ya kalau kita lahir di Medan ya memang ada maksud Tuhan ya. Lahir di Makassar. Terus Tuhan menentukan kapan kita lahir. Walaupun sekarang ada orang yang bisa operasi untuk melahirkan anaknya dalam tanggal segini, waktu segini. Berapa lama kita hidup, Tuhan juga yang tahu. Jadi Tuhan yang mengatur semua, di mana kita tinggal. Kita lahir di Medan, kita lahir di Makassar, tapi sekarang kita tinggal di Tangerang. Untuk apa? Untuk melaksanakan tujuan Tuhan. Jadi hidup kita ini ada tujuannya, yaitu tujuan yang diberikan, yang disampaikan, yang diatur oleh pencipta kita, yaitu Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi Tuhan tidak pernah melihat orang tua kita, apakah orang tua Anda baik, jahat, kaya, miskin, ketika ada dalam kandungan, saudara ada dalam rencana Tuhan. Jadi jangan coba-coba menggagalkan rencana Tuhan. Ya, seperti saudara ketahui, saya ini adalah anak yang hampir digagalkan. Sebenarnya sudah mau digagalkan, tapi Tuhan punya rencana ya. Jadi hidup saudara ini sudah ada dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Walaupun ada orang tua tidak sah, tapi tidak ada anak yang tidak sah. Itu ya. Mungkin ya karena dia tidak menginginkan satu sama lain, mengandung dan terjadi sesuatu. Tidak ada anak yang tidak sah. Jadi ketika dia sudah ada dalam perut seorang perempuan, dia sudah menjadi janin, itu sudah punya Tuhan. Itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Tidak boleh manusia gagalkan. Entahlah kejadiannya seperti apa, Tuhan tidak pernah peduli itu. Mau dari mana orang tuanya, mau miskin, mau susah, orang tuanya diginiin, digituin. Pokoknya ketika itu makhluk hidup, itu manusia sudah hadir. Karena Tuhan berkata tadi bahwa dalam janin Dia sudah membentuk kita. Dari satu orang saja Ia telah menunjuk sehingga penuhlah ini bangsa-bangsa, dan Tuhan sudah merencanakan semua. Tuhan tidak pernah melakukan apapun tanpa sengaja. Dan Ia tidak pernah buat kesalahan. Jadi kalau saudara sudah hadir entahlah dari latar belakang apa, jangan saudara bilang, saya ini karena begini. Tidak ada. Karena rencana Tuhan itu pasti. Rencana Tuhan itu tidak pernah ada kesalahan. Kalau manusia keluar dari kehendak Tuhan, nah itu keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Tuhan selalu mempunyai suatu alasan untuk segala sesuatu yang Ia ciptakan. Bintang, bulan, ada tujuannya. Jadi kita manusia ini diciptakan dan Tuhan memberikan alat-alat penerang. Setiap manusia dirancang dengan tujuan tertentu. Jadi manusia yang hadir dalam dunia ini ada punya tujuan tertentu. Efesus pasal 1. Coba kita lihat ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
Jadi Tuhan menjadikan kita karena kita adalah fokus kasih-Nya. Kenapa manusia binasa masuk neraka? Ya karena mereka tidak mau taat pada rencana Tuhan. Jadi awal rencana Tuhan itu mau menyelamatkan kita semua. Makanya kita harus melakukan seluruh rancangan Allah, kehendak Allah. Jadi tujuan kita hidup itu ada. Dan Tuhan menciptakan, Tuhan membuat lingkungan-lingkungan kita. Saudara tidak bayangkan bagaimana ini planet-planet dibuat oleh Tuhan. Dan kita berada dalam planet bumi ini yang kata peneliti bahwa hanya satu-satunya lah planet yang mempunyai air yang cair. Kalau saudara pelajari tentang planet-planet, tidak layak semua ditinggali, tapi ada tujuannya Tuhan ciptakan. Nah, kita ditaruh di bumi. Tuhan atur semua panasnya, dinginnya, karena planet-planet tertentu ada yang dingin sekali, ada yang panas sekali, memang tidak layak. Jadi Tuhan taruh kita di bumi, Tuhan tempatkan kita di bumi, Dia rancang ini bumi supaya kita bisa tinggali. Tapi banyak manusia tidak menyadari bahwa ini Tuhan yang buat. Tuhan memutuskan untuk memberikan kita kehidupan melalui firman-Nya. Kebenaran supaya kita dapat menjadi ciptaan yang paling penting. Sehingga Tuhan tidak bertindak sembarangan. Ia merancang sesuatu dengan tepat. Kata seorang peneliti, Dr. Michael Denton dari Universitas Otago, New Zealand, dia berkata, semua bukti yang ada dalam ilmu biologi mendukung gagasan inti bahwa kosmos bumi dirancang khusus untuk kehidupan manusia. Banyak planet kalau kita pelajari, tapi bumi inilah. Kalau saudara baca dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan apa? Coba kita baca. Jadi saudara harus menyadari bahwa kita hidup ini bukan disulap ya, bukan diundi tiba-tiba kita muncul. Kita semua hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang Tuhan sudah setel, Tuhan sudah atur kepada kita manusia ciptaannya ini. Dia beri tempat tinggal karena Dia mau memberikan kita kasih-Nya. Jadi kalau saudara hidup dalam dunia ini, saudara ada, itu karena kasih Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya supaya kita ada dalam rancangan dan rencananya. Jadi saudara ini hidup, kenapa? Kenapa saya miskin? Kenapa saya susah? Kita tidak boleh menyesali diri karena keadaan kita. Karena ciptaan kita, kehadiran kita dalam dunia punya tujuan. Tentunya itu semua dari Tuhan. Bukan kita punya tujuan seperti pelajaran pertama. Kita ini mau memulai sesuatu dari hidup kita. Semua dari kita. Makanya gagal semua. Jadi kita ini ada karena Tuhan. Mau model apa orang tua kita. Mau model apa keluarga kita. Mau model apa keadaan kita. Kita ada sebagai manusia yang utuh. Itu karena Tuhan. Semakin banyak ilmuwan meneliti, makanya banyak ilmuwan meneliti. Semakin banyak kita menonton ilmu pengetahuan yang diteliti oleh ilmuwan. Dan menunjukkan, banyak juga orang berkata bahwa tidak ada Tuhan. Tapi sebenarnya penelitian ini menunjukkan bahwa memang Tuhan ini menciptakan dengan detail-detail yang sulit dilakukan oleh manusia. Jadi ada bagian orang berkata ini terjadi begitu saja, tapi ada ilmuwan yang mengakui dan kita semua yang menonton apa yang diteliti itu, yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan, membuat kita menyadari
betapa rumitnya dunia ini diciptakan Tuhan sehingga kita hadir di dalamnya. Karena apa? Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Jadi Dia sudah atur semua ini. Jadi ilmuwan ini tinggal diberi hikmat sama Tuhan, pengetahuan, dan mereka mulai melihat, oh ternyata begini-begini. Dan dengan keahlian itulah membuat kita juga ini orang awam jadi tahu, oh ternyata begini ya. Coba saudara bayangkan kalau panas ini menembus kita terus 24 jam. Tuhan atur. Nah inilah yang mesti kita sadari. Bahwa hidup kita ini dalam dunia ini tidak kebetulan. Punya tujuan. Punya maksud dari Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup saudara dan mulai menyesali diri. Tidak, ada maksud dan tujuan. Nanti kita lihat pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan melakukan ini semua, Tuhan menciptakan alam yang kita tinggali ini karena kita adalah objek kasih-Nya. Dia sangat mengasihi kita. Makanya bagian Alkitab berkata Dia tidak mau satupun dari antara manusia ciptaannya itu mati binasa. Makanya saya selalu tegaskan bahwa neraka itu bukan untuk manusia sebenarnya, itu untuk malaikat yang memberontak kepada Allah. Tapi karena manusia tidak mau taat kepada Allah, mengikuti malaikat pemberontak yang diciptakan Tuhan juga itu, malaikatnya diciptakan waktu dia berdosa itu, bukan Tuhan yang lakukan, tapi keinginannya karena dia menentang Tuhan. Jadi bukan bilang, malaikat berdosa itu Tuhan yang ciptakan. Bukan. Awalnya dia itu baik. Waktu Tuhan ciptakan dia baik. Sama dengan murid-murid Yesus, Yudas dan Petrus. Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia kembali datang kepada Tuhan dan bertobat. Yudas sering mengikut Yesus. Tapi ketika dia berbuat salah, dia tidak mau datang kepada Yesus dan bertobat mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah itu perbedaannya. Jadi ada begitu banyak manusia ciptaan Allah seperti itu. Begitu banyak kasih yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan semua kehidupan dalam dunia ini. Enak loh. Walaupun ada virus COVID-19 ini, tapi bukan berarti Tuhan membinasakan semua. Kalau Tuhan mau mah nggak perlu pakai COVID. Sekaligus saja dihanyutkan semua ini. Atau sekaligus ada gempa bumi, sudah habis semua. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah sangat mengasihi kita ciptaannya. Itu sebabnya kita hidup ini tidak kebetulan dan ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, kita juga harus mengasihi Dia. Tadi sebelum saya bawakan ini firman Tuhan, ada yang WA saya. Bagaimana ya Pak, kita ini orang sudah buat kesalahan, ya harusnya kan kita bilang jangan lagi kena masalah dengan dia. Bagaimana, saya ampuni atau enggak? Saya bilang ya manusia daging memang tidak bisa dan sulit mengampuni. Tapi Tuhan berkata kepada murid-murid ketika mereka menanyakan berapa kali kita harus mengampuni orang yang berdosa kepada kita. 7 kali 70. Jadi memang manusia daging ini tidak bisa, susah.
Terus bagaimana, kita kan masih di dunia? Ya itu pilihannya Pak. Kalau Bapak masih di dunia dan tinggal seperti cara dunia, ya Bapak tidak bisa masuk surga. Yang masuk surga itu yang melakukan firman. Dan semua yang dilakukan oleh roh berkenan kepada Tuhan. Semua hal-hal rohani berkenan kepada Tuhan. Daging ini tidak berkenan. Karena daging dan roh bertentangan. Nah, lanjut. Yesaya 46 ayatnya yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Nah, perhatikan saudara, dari kandungan itu Tuhan sudah menyayangi kita semua. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Makanya saya bilang, apapun keadaan anak itu lahir, anak itu sah. Entahlah orang tuanya tidak sah, tapi anak itu sah. Tidak ada anak yang tidak sah. Karena Tuhan sudah merancangnya di dalam rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah tujuan kita hidup. Kita ada dalam dunia ini. Tuhan kasih kesempatan kita tinggal pada dunia bumi yang indah ini. Dan kita harus menyadari bahwa dengan semuanya itu, hidup ini tidak akan berarti kalau kita tidak datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang merancang dan membentuk, maka kita harus datang kepada Tuhan. Supaya kita ini bermakna, bermanfaat. Hidup ini jadi punya tujuan yang jelas. Bukan tidak jelas. Jadi tujuan hidup itu masuk surga, saudara-saudara. Bukan tujuan hidup di dalam dunia. Itu cuma sementara. Tetapi seandainya tidak ada Tuhan, ya sudah. Kita ini tidak punya tujuan. Dan hidup ini tidak bermakna. Hidup yang singkat di bumi ini tidak ada artinya. Tapi ada Tuhan yang menjadikan kita untuk alasan. Dan kehidupan kita menjadi berarti. Bahkan firman Tuhan berkata kita akan duduk bersama Dia, memerintah Dia. Tuhan berkata, aku menyediakan sorga. Tidak lagi ada air mata di sana. Tidak ada lagi kesusahan di sana. Memang dunia yang sementara engkau tinggali ini akan banyak kesusahan, kesulitan. Tapi dia berkata, jangan melihat keadaan dunia ini. Lihatlah apa yang sudah kusediakan bagi engkau yang setia. Jadi kita hanya dapat menemukan arti tujuan hidup itu apabila kita menjadikan Tuhan sebagai pokok acuan hidup kita. Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan hidup saudara itu awut-awutan, tidak jelas, tidak mau ikut Tuhan, tidak mau datang sama Tuhan, tidak mau beribadah sama Tuhan. Tiba-tiba mati, mau masuk surga. Doakan Pak Pendeta, kuburkan dengan baik supaya dia diterima di sisinya. Di sisi mana? Jadi hidup kita harus melaksanakan tujuan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Jadi ada tujuan. Sebenarnya ini ada ayat-ayat hafalan ya, tapi karena kemarin Sam tidak tinggalin ayat hafalan ya. Ayat hafalannya yaitu Yesaya 44 ayat 2a saja ya. Tapi biarlah pelajaran-pelajaran ini akan membawa kita mengetahui tujuan hidup kita. Jadi harus kita merenungkan bahwa kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita secara unik untuk masing-masing punya karakter dan talenta yang berbeda untuk tujuan kepada Tuhan. Jadi tidak akan sama.
Ya kalau saya jadi pendeta, jadi gembala, ya saudara tidak usah ikut. Apa saja yang saudara punya dan miliki yang dikasih Tuhan, itu kembangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya dikatakan selagi kita hidup untuk Tuhan. Akhirnya nanti kita mati dalam Tuhan. Bukan sudah mau mati baru ngaku-ngaku Tuhan, minta ampun. Kita hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena kejadian kita ini ajaib. Kejadian kita ini dari kandungan itu sudah ditenun oleh Allah untuk sesuatu tujuan. Kenapa harus kita? Karena kitalah tujuan dan fokus kasih Allah. Binatang nggak bisa, bintang nggak bisa, gunung nggak bisa. Kita manusia. Fokus tujuan kasih Allah. Sehingga dia tidak mau satu pun di antara kita tidak selamat. Itu sebabnya Yesus, manusia Allah itu harus turun. Karena kalau tidak ada yang bisa menebus kita. Itu sebabnya saudara harus menyadari, tidak kebetulan saudara hidup dalam dunia. Saudara hidup untuk tujuan Allah. Dan apa yang saudara miliki dan punyai, lakukanlah itu untuk Allah. Untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Jangan saudara pikir saudara hidup. Saudara ini lupa bahwa saudara itu dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih mulut. Itu karena Tuhan yang menciptakan. Bukan karena orang tua kita. Makanya dikatakan dari sejak kandungan dia sudah mengatur. Jadi kalau saudara ada sampai sekarang, itu karena rangkaian rancangan, rencana Allah, bentukan Allah dalam hidup kita. Jadi tidak ada lagi alasan buat kita dan berkata, saya tidak berarti dalam dunia ini. Semua kita diciptakan Tuhan berarti kalau kita punya fokus dan acuan kita Tuhan, maka kita punya hidup berarti. Puji Tuhan, Jemaat Batra, kiranya bagian kedua ini bisa kita dapat terima dan melihat bahwa kita ada dalam dunia ini tidak kebetulan. Ya kebetulan lah begini saya. Kalau saudara melayani orang-orang yang putus asa dan lahir aja ndak jelas, orang tuanya ndak jelas. Tapi saya mau kasih tahu di sini, pelajaran kedua ini mengingatkan kita bahwa kalau kita ada, berarti kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Rencana Tuhan, bukan kebetulan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, inilah tujuan pelajaran kali ini, mengingatkan kepada kami semua, bahwa tidak ada manusia yang hadir di dunia ini, hidupnya jadi sia-sia. Semua punya tujuan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada begitu banyak manusia tidak menyadari, tidak tahu tujuan hidupnya, tidak mengerti untuk apa dia hidup. Karena dia tidak mau datang kepada penciptanya, yaitu Engkau Yesus. Engkaulah pencipta hidup kami, Engkaulah yang mengatur hidup kami. Engkau yang tahu kapan kami mati, Engkau yang tahu kapan kami hidup, kapan kami melakukan hal-hal yang baik, kapan diberkati, kapan kami harus menghadapi. Engkau tahu semua kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini sadarkan kembali jemaat Batra betapa kasihnya Tuhan kepada hidup mereka. Sehingga mereka juga mengerti, memaknai bahwa kasih Tuhan itu untuk supaya mereka diselamatkan. Bukan untuk menyediakan mereka untuk tinggal dalam dunia ini senang-senang, tidak. Kebutuhan-kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Tapi tujuan kita bukan dunia ini, tapi rumah Bapa. Sebabnya ketika kami hidup untuk Tuhan. Sehingga ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas kita dalam dunia ini, kita pun mati masih dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati umat-umat-Mu, berkati
persembahan yang disampaikan oleh umat-umatmu, milikmu yang dikembalikan oleh umat-umatmu. Janji firman-Mu, Engkau akan menjaga keuangan mereka, kesehatan mereka, menghalau dari setiap belalang pelahap. Di masa-masa sukar sulit ini, Tuhan selalu mau melihat bahwa umat-umatmu bukan mengandalkan uang, tetapi mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan mampu memberkati keuangan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai kita semua, menyertai jemaat Bahtera di rumah mereka masing-masing. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, jangan ngumpul-ngumpul, tetap pakai masker dan selalu cuci tangan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Yesus.